Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Inflasi kembali terjadi di bulan Juli 2025 sebesar 0,30% secara bulanan dan 2,37% secara tahunan. Bahan pangan menjadi penyumbang inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Juli 2025 terjadi inflasi sebesar 0,30% secara bulanan atau mantuman, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 108,60 pada Juli 2025. Secara year on year, terjadi inflasi sebesar 2,37% dan secara tahun kalender atau year to date, terjadi inflasi sebesar 1,69%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Puji Ismartini menyatakan inflasi kembali terjadi di bulan Juli 2025 sebesar 0,30% secara bulanan dan 2,37% secara tahunan. Tingkat inflasi di bulan Juli mengalami kenaikan dibandingkan bulan Juni, baik secara bulanan maupun tahunan. Sedangkan inflasi tahun berjalan atau year to date tercatat 1,69%. Puji menambahkan komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran adalah beras yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Adapun komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah tomat dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing 0,05%. Kemudian cabai rawit dengan andil inflasi 0,04%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, bahan pangan picu kenaikan inflasi di bulan Juli 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rizal Taufik Rohman. Beliau adalah Kepala Pusat Makroekonomi dan Kebijakan Indef. Kemudian sudah bergabung juga Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Rizal, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Kemudian Pak Abdullah Mansuri, apa kabar Pak? Baik Mas Pras, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga. Dan langsung saja kita review. Inflasi terjadi lagi di bulan Juli, begitu. Apakah ini sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom sendiri nih, Pak Rizal? Saya kira secara umum, ya, angka ini memang pada kisaran diproyeksikan begitu ya. Ekonom itu melihat tren di bulan-bulan 2 bulan sebelumnya, ya, dan juga 1 bulan di saat analisis gitu ya. Dan angka ini memang relatif sesuai begitu ya, sesuai dengan proyeksi para ekonom yang ada di rentang antara 2,2 sampai 2,8%. Namun tentu inflasi bulanan sebesar 0,3% ini ada akselerasi gitu ya, akselerasi, dan perlu menjadi perhatian adalah adanya gejolak pangan lagi ya, volatile food ya, dan pengeluaran pendidikan ya, apalagi kan 1 bulan terakhir ini kan pada libur ya, dan juga masuk siswa baru maupun mahasiswa baru, sehingga dari sisi kenaikan ini tetap harus diwaspadai gitu ya, meskipun levelnya masih pada koridor yang rentang yang diproyeksikan begitu Mas. Baik, berarti memang kalau kita lihat bahan pangan kembali lagi menjadi penyumbang inflasi ya di bulan Juli tahun ini. Nah, Pak Abdullah Mansuri, mungkin bisa diupdate terkait dengan pergerakan harga bahan pangan sendiri di pasar-pasar tradisional di dalam anggota-anggota IKAPI sendiri itu seperti apa nih Pak? Iya Mas Pras, sebenarnya kejadian hari ini sudah kami prediksi ya. Karena dari beberapa bulan terakhir kami lihat memang ada kenaikan beberapa komoditas, khususnya beras. Beras ini mengalami kenaikan yang cukup lama dan panjang gitu ya. Dan terkhusus beras-beras premium itu memang gejolaknya sudah cukup lama.
Dan beberapa sebulan terakhir pemerintah mengeluarkan kebijakan SPHP. Setelah digelontorkan ke masyarakat, kadang-kadang masyarakat juga menjual kembali kepada pedagang gitu. Oke. Ini problemnya. Jadi temuan-temuan ini yang akan terus kita sinkronkan dengan pemerintah. Selain beras, kami juga melihat ada kenaikan beberapa komoditas lain seperti cabai rawit, ya, cabai rawit merah sekarang sudah 120, 116, 115. Ini jadi persoalan. Yang kedua, bawang merah juga tidak kunjung ada penurunan. Berikutnya ada bawang putih. Ini juga problem ya. Bawang putih itu 100% saya bilang 99,9% itu kita harus impor untuk khusus bawang putih. Tetapi bawang putih sendiri memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, 41, 45, bahkan lebih dari itu. Ini yang harus menjadi kerja pemerintah di saat daya beli masyarakat menurun. Kita tahu bahwa libur panjang itu merupakan panennya pedagang. Karena apa? Karena jumlah permintaan masyarakat seharusnya lebih tinggi dari hari-hari sebelumnya. Tetapi faktanya memang ada daya beli yang anomali ya, di luar kebiasaan. Di saat anak-anak libur justru masyarakat tidak membeli belanja sebagaimana mestinya. Ini secara otomatis kami menyimpulkan bahwa ada persoalan daya beli yang terjadi. Ini beberapa faktor yang sebenarnya kami sudah meyakini bahwa inflasi itu akan terjadi. Oke, nah dari kacamata pengamat ekonomi sendiri melihat bagaimana Pak Rizal Indef melihat bahwa ya bahan pangan volatile food seperti yang Anda sampaikan begitu lagi-lagi di bulan Juli itu menjadi penyumbang inflasi begitu? Iya, saya kira kan di Indonesia struktur inflasi karena volatile food ini kontributor paling besar gitu ya. Juli ini kan makanan, minuman, tembakau lagi sampai angka 0,20% terhadap total 0,3% konsumen gitu ya. Dan tadi disampaikan ya, bahwa beras, bayangkan ya, dalam 14 bulan terakhir itu naik terus, cabai, ya, tomat, liar yang tadi beras ya, kemudian tomat, bawang merah, serta produk pangan. Bahkan sekarang ini menarik Mas Pras ya, jengkol pun itu kalah harganya daripada daging ya Mas Pras, sampai di angka 100 gitu. Dan ini menunjukkan ketergantungan inflasi itu volatil yang mestinya idealnya harus ditekan dalam struktur kebijakan pangan nasional kita. Nah, kontributor sektor pangan terhadap inflasi yang dominan ya, ini mencerminkan apa? Lemahnya efektivitas dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dan ini juga mencerminkan apa? Masalah mendalam pada ekosistem logistik pangan kita. Mulai dari cadangan pangan atau beras, ya, distribusi, hingga dominasi tengkulak dan juga rantai pasok hortikultura. Ya. Dan jika ini dibiarkan, maka tentu kita tidak sampai, ya, jangan sampai terjebak ke dalam volatility trap inflasi pangan tahunan yang menggerus daya beli, terutama mereka yang rumah tangga di bawah. Dan tentu apalagi tidak diimbang. Keriting terjadi bagi petani, kira menjadi catatan penting. Oke, nah kalau kita kaitkan dengan daya beli nanti kita bahas di segmen berikut Pak Rizal dan Pak Mansuri. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.